Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah 6B yang beranggotakan saya sendiri yaitu Isnaf Mufid dengan NIM 195221017 dan teman-teman saya Berlian Tirsa Oktiana dengan NIM 195221029, Yana Fakhrul Sausan dengan NIM 195221086, Enik Noviani dengan NIM 195221152, Seftia Budi Firdaus dengan NIM 195221303, Rohmawan Dwi Prasetyo dengan NIM 195221328, dan Lia Safitri dengan NIM 195221354. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan koperasi syariah yaitu BMT. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Budi Seftia Firdaus. Poin yang pertama yaitu definisi BMT atau koperasi syariah. Baitul Mal wa Tambel BMT atau disebut juga dengan koperasi syariah itu merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro atau kecil. BMT sendiri terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil itu merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda yaitu berfungsi sebagai fungsi sosial dan juga fungsi komersial. Poin yang kedua yaitu fungsi BMT atau koperasi syariah. Nah, di sini BMT memiliki fungsi utama yaitu yang pertama yaitu Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, yaitu yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dengan kata lain yaitu untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Nah, fungsi utama yang kedua yaitu Baitul Mal atau rumah harta, yaitu untuk menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain fungsi utama, BMT atau koperasi syariah juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan menyimpan uang di koperasi jasa keuangan syariah BMT. Nah, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih dan juga unit defisit atau pihak yang kekurangan dana. Nah, yang kedua yaitu pencipta dan pemberi likuiditas. Nah, di sini itu dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga yaitu sumber pendapatan yaitu koperasi jasa keuangan syariah atau BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada para pegawainya. Yang keempat yaitu pemberi informasi. Di sini yaitu fungsinya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan yaitu tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut. Materi selanjutnya yakni usaha yang dilakukan oleh BMT. BMT sebagai alternatif pembiayaan diupayakan dapat mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan usahanya. Ada berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Selain itu, BMT menggunakan sistem nisbah atau bagi hasil. Tidak menggunakan sistem bunga seperti di perbankan konvensional pada umumnya. Selanjutnya, BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan.
Kegiatan usaha yang dilakukan di BMT antara lain yakni penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan ke para mustahik atau penerima dana zakat. Kegiatan yang kedua adalah sebagai penghimpun dana dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. Lalu kegiatan usaha yang ketiga adalah sebagai penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro. Dalam kegiatan usahanya, BMT memiliki berbagai produk pembiayaan, yakni antara lain pembiayaan total bagi hasil atau mudharabah, yakni pembiayaan dengan akad mudharabah, kerjasama yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik modal dengan mudharib sebagai pengelola modal. Yang kedua adalah pembiayaan bersama bagi hasil atau musyarakah. Akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga adalah pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo atau murabahah. Akad jual beli barang atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan. Yang terakhir adalah pembiayaan pembelian barang bayar angsuran atau bai bitsaman ajil, yakni akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketentuan umum dalam laporan keuangan. Syarat umum atau syarat kuantitatif laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi adalah informasi keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap yang mencakup harta, utang, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan. Ketentuan umum dalam laporan keuangan. Ada beberapa syarat dalam laporan keuangan, antara lain yang pertama adalah relevan, yang kedua jelas dan dapat dipahami, yang ketiga adalah dapat diuji kebenarannya, selanjutnya adalah netral, yakni laporan keuangan disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak, selanjutnya adalah tepat waktu, yakni adalah laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, serta dapat diperbandingkan, yakni laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang terakhir adalah lengkap, yakni data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus lengkap dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan koperasi syariah. Biasanya, laporan keuangan koperasi syariah mulai dibuat setelah tahun buku koperasi ditutup dan paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakannya rapat anggota tahunan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, ada beberapa hal yang harus dimuat dalam laporan keuangan koperasi syariah, yaitu setidaknya 1. Ada perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun, buku baru dan lampau, dan juga perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, serta penjelasan mengenai dokumen tersebut. Yang kedua, yaitu adanya keterangan keadaan bisnis usaha koperasi dan hasil usaha yang telah dicapai selama tahun buku tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan koperasi syariah memiliki beberapa jenis, beberapa macam, yaitu laporan neraca, laporan arus kas, laporan perhitungan hasil usaha, laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS dan kebajikan, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai isi dari laporan neraca koperasi syariah, yaitu mengenai adanya akun aktiva yang berisikan kas, koperasi, piutang, piutang mudharabah, salam atau istisna, pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijaroh, dan sebagainya. Dan juga di sini terdapat ada tahun baru dan juga laporan yang tahun yang lampau. Yang
Yang kedua ada pasifa, yaitu kewajiban, akun kewajiban. Yang pertama ada kewajiban yang segera dan bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan sukarela wadiah, pembiayaan yang diterima, hutang pajak, dan kewajiban lainnya. Terus ada juga dana syirkah temporer yang dari anggota dan juga dari non anggota. Ada musyarakah, ada ekuitas, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, pendapatan isihu berjalan, dan sebagainya. Selanjutnya, laporan perhitungan hasil usaha yang terdiri dari pendapatan operasional utama dan juga biaya operasional. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan margin murabahah, pendapatan salam, pendapatan istisna, pendapatan ijaro, pendapatan bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah, pendapatan administrator, dan lain-lain, dan nantinya ditambah dengan hak bagi hasil anggota penyimpanan dan juga pendapatan non operasional. Untuk biaya operasionalnya sendiri di sini ada biaya tenaga kerja, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya promosi, biaya administrasi, biaya kantor, biaya perkoperasian dan biaya lainnya. Tambah dengan pendapatan bersih operasional dan biaya non operasional. Selanjutnya, laporan arus masuk kas koperasi syariah. Untuk arus kas masuk koperasi syariah, di sini ada beberapa akun. Yang pertama dari penerimaan penempatan dana pada bank seperti bagi hasil bank syariah atau bonus giro wadiah. Ada penerimaan pendapatan margin dari piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna. Ada penerimaan pendapatan bagi hasil dari bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah, pendapatan sewa dan multijasa seperti sewa ijaro atau sewa multijasa. Ada penerimaan pendapatan lainnya seperti VI, court, dan jasa administrasi. Selanjutnya ada dari penerimaan piutang dari seperti dari angsuran murabahah, pembayaran salam atau termin istisna. Ada penerimaan investasi seperti pembayaran mudharabah dan pembayaran musyarakah, penerimaan multijasa, pengembalian pinjaman, penerimaan setoran, dan penerimaan lainnya. Untuk laporan arus kas keluar koperasi syariah, untuk arus kasnya dari arus kas keluarnya terdiri dari penyaluran penempatan pada bank-bank lain seperti tabungan bank syariah dan giro bank syariah. Ada penyaluran piutang dari murabahah, salam, dan istisna, penyaluran pembiayaan dari mudharabah ataupun musyarakah, pemberian sewa dan multijasa, pemberian pinjaman seperti dari pinjaman kor atau pinjaman Abdul Hasan, pemberian imbalan hasil pemilik dan anggota dari bagi hasil simpanan sukarela berjangka mudharabah dan bagi hasil atas investasi mudharabah. Dan ada dari pemberian imbalan hasil pemilik dana non anggota dari investasi terikat dan investasi tidak terikat, dan penyaluran pembayaran beban operasional dari beban-beban operasional seperti beban tenaga kerja, beban bonus simpanan wadiah, pendidikan dan pelatihan, beban promosi, pajak dan lainnya. Ada juga dari penyaluran arus kas dari pembayaran kepada anggota seperti penarikan simpanan sukarela wadiah, pencairan simpanan berjangka mudharabah, pengembalian investasi mudharabah lainnya, pengembalian musyarakah, dan juga pembayaran lainnya. Untuk laporan perubahan selanjutnya, laporan perubahan ekuitas koperasi syariah. Ini ada saldo per tahun modal awal tahun ditambah simpanan toko, simpanan wajib, cadangan, dana hibah, modal penyertaan, dan modal lainnya, dan jumlah penambahan modal yang dikurangi per saldo per 31 Desember sudah digunakan. Selanjutnya laporan penggunaan dana zakat. Dana sumber zakat ada dari zakat anggota koperasi syariah dan zakat non anggota koperasi syariah, dan juga ada penggunaan dana zakat tersebut untuk 8 jenis orang yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, gorimin, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sini nanti ada laporan kenaikan dan penurunan dana zakat dan juga saldo dana zakat
awal dan saldo akhir dana zakat. Selanjutnya laporan penggunaan dana kebajikan, yaitu terdiri dari sumber dana kebajikannya apa saja. Di sini ada infak dan sedekah anggota koperasi syariah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian pinjaman kor, denda-denda dan atau pendapatan non halal. Dan juga ada bagaimana penggunaan dana kebajikan tersebut, seperti dari pinjaman Qardul Hasan, untuk sumbangan atau untuk penggunaan untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan umum. Dan di sini nanti ada hasil dari kenaikan dan penurunan dana kebijakan pada saat penerimaan atau dan sesudah disalurkan. Di sini ada nanti ada saldo awal dana kebajikan dan juga saldo akhirnya. Selanjutnya catatan atas laporan keuangan. Pertama ada umum dan kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, penyisihan penghapusan aktiva produktif, ada piutang kor, pembiayaan, aktivitas tetap, simpanan, pembiayaan diterima dari pihak lain, investasi tidak terikat, pendapatan dari penyaluran dana, ada pendapatan dari operasional lainnya, bagi hasil kepada pemilik dana, pajak atas penghasilan, dan cadangan. Penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan syariah dibagi menjadi 3. Untuk laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas biasanya digunakan untuk investor dan juga manajemen dan digunakan untuk investasi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas yang biasanya digunakan untuk agen investasi. Dan yang terakhir, laporan sumber dana dan penggunaan dana ZIS dan juga kebajikan. Itu biasanya digunakan untuk pengemban fungsi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin G, aspek penilaian kesehatan koperasi. Agar dapat menjalankan fungsinya, koperasi perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang memenuhi standar kesehatan, sehingga dalam praktiknya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen koperasi memerlukan pedoman penilaian yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi pengelola koperasi agar memenuhi persyaratan tersebut. Terdapat sasaran pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Pertama, terwujudnya pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah yang sehat dan sesuai dengan jati diri koperasi dan prinsip syariah. Kedua, terwujudnya pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi yang efektif, efisien, dan profesional. Ketiga, terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota koperasi lain, dan atau anggotanya. Pedoman penilaian kesehatan koperasi yang telah dibuat akan memudahkan pengelola koperasi tersebut atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi. Dengan cara ini, pengelola juga dapat mengukur secara mandiri apakah koperasi yang dikelola sudah benar-benar sehat atau belum. Melalui penilaian tersebut, diharapkan para pengelola koperasi akan membenahi diri sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dampak positifnya akan menjadikan pelayanan koperasi terhadap anggotanya lebih baik. Aspek yang pertama dalam aspek penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan. Permodalan yang bersifat finansial merupakan ketersediaan sejumlah dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Penilaian aspek permodalan dilakukan dengan menggunakan 2 rasio. Yang pertama yaitu perbandingan modal sendiri dengan total modal. Kedua, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Secara umum, pedoman penilaian kesehatan koperasi dari aspek permodalan yaitu komponen rasio modal sendiri terhadap total modal dengan rumus modal sendiri dibagi total modal dikali 100% dengan bobot penilaian 5. Kedua, rasio kecukupan modal atau CAR dengan cara menghitung modal tertimbang dibagi ATMR atau
disebut dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100% dengan bobot penilaian 5. Jadi keduanya memiliki bobot penilaian 10. Rasio modal sendiri terhadap total modal. Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan jasa keuangan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Koperasi akan dianggap sehat dari aspek permodalan apabila nilainya mencapai maksimal 20%. Dikatakan demikian karena apabila telah mencapai nilai tersebut, berarti koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan bagi para anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0%, nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan. Maka ada kriteria dari skor tersebut. Apabila skornya 0 sampai 1,25, maka dari aspek permodalan dengan rasio modal sendiri terhadap total modal, koperasi tersebut dikatakan tidak sehat. Skor 1,26 sampai 2,50 dikatakan kurang sehat. Skor 2,51 sampai 3,75 dikatakan cukup sehat. Skor 3,75 sampai 3,76 sampai 5,0 dikatakan sehat. B. Rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Pada lembaga keuangan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal yang didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola koperasi tersebut dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta mampu menanggung risiko kerugian dalam batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini, sebuah lembaga keuangan akan dikatakan sehat apabila nilai rasio kecukupan modalnya mencapai 8% atau lebih. Dalam hal ini artinya aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR harus mampu dijamin oleh modal sendiri atau modal inti dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri atau modal pelengkap sebesar 8%. Ketentuan ini berlaku pada koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan. Untuk menghitung rasio kecukupan modal ditetapkan dengan tahapan berikut. Pertama, menghitung nilai modal sendiri atau modal inti dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri. Menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS atau UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya. Berikut ini komponen modal inti dan modal pelengkap beserta bobotnya. Untuk mendapatkan modal yang diakui, caranya yaitu dengan mengalihkan nilai dengan bobot pengakuan. Tahapan yang kedua yaitu menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Ketiga, yaitu perhitungan rasio CAR dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. Keempat, untuk rasio CAR yang lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25. Untuk kenaikan rasio CAR 1%, nilai kredit ditambah dengan 25 hingga nilai CAR maksimal 8. Nilai kreditnya 100. Kelima, nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, maka diperoleh skor CAR. Pada tabel tersebut merupakan contoh perhitungannya. Jika skornya 1,25 maka dikatakan tidak sehat, 2,50 dikatakan kurang sehat, 3,75 dikatakan cukup sehat, skor 5 dikatakan sehat dengan menggunakan perhitungan rasio kecukupan modal. Aspek yang kedua pada penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek kualitas produktif. Kualitas
aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan pada aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Aktiva produktif merupakan kekayaan tertentu di perusahaan yang diharapkan dapat mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio. Yang pertama, rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Kedua, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAF, portofolio aset risk. Dan yang ketiga, rasio penyisian penghapusan aktiva produktif PPAP terhadap penyisian penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk PPAPWD. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan ketentuan yang pertama, rasio lebih besar dari 12% diberi skor 25. Kedua, setiap penurunan rasio 3% maka nilai kredit ditambah dengan 5 hingga maksimum 100. Ketiga, nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian. Seperti tabel di bawah ini. Skor 0 sampai kurang dari 2,5 dikatakan tidak lancar, 2,5 sampai kurang dari 5 dikatakan kurang lancar, 5 sampai kurang dari 7,5 dikatakan cukup lancar, 7,5 sampai 10 dikatakan lancar. Kedua, mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara pertama, mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok. Lambat 1 sampai 30 hari, lambat 31 sampai 60 hari, lambat 61 sampai 90 hari, lambat lebih dari 90 hari. Tahapan selanjutnya yaitu dengan membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara seperti di bawah ini. Keterlambatan 1-30 hari dengan rumus jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah dibagi total piutang dan pembiayaan dikali 100%. Semua rumusnya itu sama, tinggal klasifikasi tingkat keterlambatannya saja. C. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara total ARA, total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko. Selanjutnya, cara menentukan skor. Untuk rasio lebih besar dari 30% hingga 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap penurunan rasio sebesar 1%, nilai kredit ditambah dengan 5 hingga maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%. Maka diperoleh skor penilaian seperti tabel di bawah ini. Skor 0 sampai kurang dari 1,25 dikatakan sangat berisiko, 1,25 sampai kurang dari 2,50 dikatakan kurang berisiko, 2,50 sampai kurang dari 3,75 dikatakan cukup berisiko, 3,75 sampai 5,0 dikatakan tidak berisiko. Ketiga, rasio penyisian dan penghapusan aktiva produktif PPAP terhadap penyisian aktiva produktif yang wajib dibentuk PPAPWD. Pertama, rasio penyisian penghapusan aktiva produktif dapat diperoleh atau dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%. Untuk rasio PPAP sebesar 0%, nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1%, nilai kredit ditambah 1 sampai maksimum 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%. Maka diperoleh skor tingkat rasio penyisian penghapusan aktiva produktif. Seperti tabel di samping ini. Skor 0 sampai kurang dari 1,25 dikatakan macet, 1,25 sampai kurang dari 2,50 dikatakan diragukan, 2,50 sampai kurang dari 3,75 kurang lancar, 3,75 sampai 5 dikatakan lancar. Selanjutnya yaitu penilaian manajemen. Manajemen adalah metode pengelolaan bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan. Dalam pengelolaan koperasi, pengurus yang telah diamanahi dapat menjalankan manajemen melalui pendekatan syariah.
Konsep syariah yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah dapat menjadi dasar pengembangan konsepsi manajemen untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Manajemen merupakan salah satu unsur yang digunakan untuk menentukan penilaian terhadap kesehatan koperasi jasa keuangan. Keberhasilan manajemen koperasi dapat ditentukan dengan kepiawaian seorang manajer yang diangkat melalui rapat anggota. Seorang manajer dapat mempengaruhi bawahannya, karena itu mereka harus memberikan suri tauladan yang baik. Adapun aspek manajemen yang menjadi unsur penilaian kesehatan koperasi yaitu yang pertama, manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Penilaian efisiensi. Efisiensi merupakan kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Efisiensi merupakan upaya penggunaan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar efisiensi dapat terwujud, maka tujuan yang akan dicapai harus dipastikan kebenarannya. Penilaian efisiensi koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah didasarkan pada 3 rasio berikut. Yang pertama, rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staf. Berikut ini cara perhitungannya. Untuk rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, biaya operasional pelayanan dibagi partisipasi bruto dikalikan 100%. Rasio aktiva tetap terhadap total aset, yaitu dengan aktiva tetap dibagi total aset dikalikan 100%. Dan untuk rasio efisiensi staf, jumlah mitra pembiayaan dibagi jumlah staf dikalikan 100%. Yang pertama, rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggotanya, koperasi memerlukan biaya operasional. Untuk mengetahui tingkat efisiensi, jumlah biaya operasional pelayanan yang dikeluarkan dapat dibandingkan dengan partisipasi bruto, yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota koperasi pada periode waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok. Beban pokok merupakan jumlah biaya atas dana yang dihimpun daripada anggotanya terkait kegiatan usaha koperasi. Adapun cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio lebih dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15%, nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Berikut ini contoh perhitungannya. Untuk rasio biaya operasional terhadap pelayanan. Untuk rasio lebih dari 100, nilai kreditnya 25 dengan bobot 4%, skor 1 dan kriteria tidak efisien. Untuk rasio 85 sampai dengan 100, nilai kreditnya 50, bobot skor 4 dan 2, kriterianya kurang efisien. Untuk rasio 69 sampai 84, nilai kreditnya 75, bobotnya 4%, skornya 3 dengan kriteria cukup efisien. Untuk rasio 0 sampai 68, nilai kreditnya 100, bobotnya 4%, skor 4 dengan kriteria efisien. Yang kedua, rasio aktiva tetap terhadap total aset. Aktiva adalah aset ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aktiva tetap merupakan aktiva tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, serta tidak untuk diperjualbelikan selama dalam kondisi normal. Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio lebih dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Berikut ini contoh perhitungannya. Rasio 76 sampai 100% nilai kreditnya 25 dengan bobot 4 dan skor 1 kriteria tidak baik.
dan seterusnya sampai dengan 0 sampai 25% nilai kreditnya menjadi 100 dengan bobotnya 4%, skor 4 dengan kriteria baik. Yang ketiga yaitu rasio efisiensi staf. Pada koperasi diperlukan keberadaan staf yang akan menjalankan usaha sehari-hari. Agar tercapai efisiensi, keberadaan jumlah staf koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan yang dijalankan. Adapun rasio efisiensi staf dapat dihitung sebagai berikut. Untuk rasio kurang dari 50 orang diberikan nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. Berikut ini contoh perhitungannya. Mulai dari rasio kurang dari 50 sampai lebih dari 99 orang. Nilai kreditnya dari 25 naik sampai dengan 100 dengan bobot 2%, untuk skornya 0,5 sampai dengan 2 dengan kriterianya kurang dari 50 tidak baik, lebih dari 99 kriterianya baik. Likuiditas adalah perbandingan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Sedangkan likuiditas koperasi adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Penilaian kualitatif terhadap likuiditas koperasi ada dua, yaitu rasio kas, di mana perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dengan jumlah kewajiban yang harus segera dibayarkan. Yang kedua, rasio pembiayaan, yaitu perbandingan antara total pembiayaan terhadap dana yang diterima. Contoh perhitungan pengukuran rasio kas sebagai berikut. Rasio kas kurang dari 14 dan lebih dari 56%, nilai kredit 25, bobot 10%, skor 2,5, kriteria tidak likuid. Rasio kas 14-20 dan 46-56%, nilai kredit 50, bobot 10%, skor 5, kurang likuid. Rasio kas dengan nilai 21-25 dan 35-45%, nilai kredit 75, bobot 10%, skor 7,5, cukup likuid. Rasio kas 26-34%, nilai kredit 100, bobot 10%, skor 10, kriteria likuid. Untuk perhitungan pengukuran rasio pembiayaan, yaitu rasio pembiayaan kurang dari 50%, nilai kredit 25, bobot 5%, skor 1,25, kriteria tidak likuid. Rasio pembiayaan 51-75%, nilai kredit 50, bobot 5%, skor 2,50, kurang likuid. Rasio pembiayaan dengan nilai 76-100%, nilai kredit 75, bobot 5%, skor 3,75, cukup likuid. Rasio pembiayaan lebih dari 10%, nilai kredit 100, bobot 5%, skor 5, kriteria likuid. Untuk komponennya, yang pertama kas rasio, itu kas ditambah bank per kewajiban lancar dikali 100%. Sedangkan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima itu total pembiayaan per dana yang diterima dikali 10%. Untuk kewajiban lancar yaitu meliputi simpan wadiah, simpan mudharabah, dan simpan mudharabah berjangka. Sedangkan pembiayaan meliputi akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran, akad jual beli tanpa angsuran, pembiayaan dengan akad bagi hasil, dan akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keenam, aspek jati diri koperasi. Jati diri koperasi adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio partisipasi ekonomi anggota. Untuk rasio partisipasi bruto, yaitu di mana kontribusi anggota
kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencangkup beban pokok dan partisipasi neto atau partisipasi bruto setelah dikurangi beban pokok. Sedangkan untuk rasio partisipasi ekonomi anggota yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencangkup beban pokok dan partisipasi neto. Selanjutnya, perhitungan rasio partisipasi bruto. Untuk rasio partisipasi bruto kurang dari 50, nilai kredit 25 dengan bobot 5%, skor 1,25, kriteria rendah. Rasio partisipasi bruto dengan nilai 25 sampai 49, nilai kredit 50, bobot 5%, skor 2,50, kriteria kurang. Untuk rasio partisipasi bruto 50 sampai 75 dengan nilai kredit 75, bobot 5%, skor 3,75, kriteria cukup. Rasio partisipasi bruto dengan nilai lebih dari 75, nilai kredit 100, bobot 5%, skor 5, kriteria tinggi. Untuk perhitungan partisipasi ekonomi anggota dengan rasio nilai kurang dari 5, nilai kredit 25, bobot 5%, skor 1,25, kriteria tidak bermanfaat. Rasio dengan nilai 5 sampai 7,99, nilai kredit 50, bobot 5%, skor 2,50, kurang bermanfaat. Rasio 8 sampai 11,99, nilai kredit 75, bobot 5%, skor 3,75, kriteria cukup bermanfaat. Rasio lebih dari 12, nilai kredit 100, bobot 5%, skor 5, kriteria bermanfaat. Komponen. Untuk rasio partisipasi bruto yaitu jumlah partisipasi bruto per jumlah partisipasi bruto ditambah transaksi non-anggota. Untuk rasio partisipasi ekonomi anggota yaitu MEP ditambah SHU bagian anggota per total simpanan pokok ditambah simpanan wajib dikali 100%. Aspek kemandirian dan pertumbuhan. Untuk mempercepat kemandirian dan pertumbuhan, koperasi harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan lingkup usaha bisnisnya. Penilaian kesehatan koperasi dari 3 aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Untuk rentabilitas modal sendiri yaitu dengan rumus SHU bagian anggota dibagi total modal sendiri dikalikan 100%. Kemudian untuk yang selanjutnya itu rentabilitas aset. Rentabilitas aset yaitu SHU sebelum nisbah zakat dan pajak dibagi total aset dikalikan 100. Dan yang terakhir yaitu kemandirian operasional pelayanan, yaitu pendapatan usaha dibagi biaya operasional pelayanan dikalikan 100. Yang selanjutnya yaitu rasio rentabilitas aset, yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut, yaitu untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% itu nilai kreditnya 25. Untuk kenaikan setiap rasio 2,5%, nilai kreditnya ditambah 25 sampai dengan maksimum itu 100. Dan untuk nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Untuk kurang dari 5, untuk rasio partisipasi brutonya kurang dari 5 itu kriterianya masih rendah. Kemudian untuk 5 sampai 7,4 itu kurang, 7,5 sampai 10 itu cukup, dan lebih besar dari 10 itu tinggi.
Untuk rasio modal sendiri, yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai maksimal 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% sehingga diperoleh penilaian untuk kurang dari 5 itu nilainya masih rendah. Kemudian 5 sampai 7,4 itu kurang, 7,5 sampai 10 ya itu cukup, sedangkan lebih besar dari 10 itu tinggi. Dan yang terakhir untuk rasio kemandirian operasional pelayanan, yaitu pendapatan usaha dibandingkan dengan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah 25 sampai maksimal 100. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4%, diperoleh skor penilaian. Jika kurang dari 100, nilainya itu masih rendah. Kemudian 100 sampai 25 itu kriterianya masih kurang. Kemudian 126 sampai 150 itu kriterianya cukup, dan lebih besar dari 150 itu kriterianya tinggi. Tingkat kesehatan. Ini mengambil studi dari KSPPS Al-Uwah Indonesia di Kota Banjar. Untuk pembahasannya yaitu analisis aspek permodalan. Dilihat dari data-data yang ditetapkan, maka dapat dilihat hasil rasio pada aspek permodalan KSPPS Al-Uwah Islam Indonesia di Kota Banjar. Dilihat dari tabel itu, analisis pada tabel ini menunjukkan penilaian kesehatan Kota Banjar pada tahun 2019 untuk modal rasio sendiri terhadap aset yang berarti mendapatkan predikat yang kurang sehat, dan pada rasio kecukupan itu mendapatkan skor 5 yang berarti mendapatkan predikat sehat, sehingga pada aspek permodalan ini KSPPS Al-Uwah Indonesia Kota Banjar mendapatkan skor 6,25. Dan selanjutnya itu analisis aspek kualitas aktiva. Dilihat dari tabel itu didapatkan hasil KSPPS Al-Uwah Indonesia Kota Banjar mendapatkan skor 2,50 pada rasio tingkat pembiayaan, dan piutang bermasalah berarti tidak lancar. Dan pada rasio portofolio berisiko mendapatkan skor 1,25 yang berarti sangat berisiko, sehingga secara keseluruhan pada aspek ini mendapatkan skor 3,75. Analisis aspek manajemen. Dilihat dari tabel itu, penilaian kesehatan pada hasil perhitungan setiap rasio dalam aspek manajemen. Untuk manajemen umum mendapatkan skor 2,5. Kemudian kelembagaan mendapatkan skor 2. Manajemen permodalan 1,8. Manajemen aset 2,1 dan manajemen likuiditas mendapatkan skor 3. Sehingga secara keseluruhan pada aspek ini mendapatkan skor sebesar
11,4. Kemudian analisis aspek efisiensi. Dilihat dari tabel itu, maka hasil penelitian kesehatan dalam perhitungan setiap rasio itu untuk rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto itu berarti cukup efisien. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset mendapatkan skor 4 yang berarti baik, dan pada rasio efisiensi pelayanan mendapatkan skor 2 yang berarti baik, sehingga secara keseluruhan aspek ini mendapatkan skor 8. Analisis aspek likuiditas. Dilihat dari data itu, maka hasil penilaian kesehatan pada hasil setiap rasio perhitungan dalam aspek likuiditas yaitu mendapatkan skor 2,5 pada rasio kas yang berarti tidak likuid, dan pada rasio pembiayaan mendapatkan skor 5 yang berarti likuid, sehingga secara keseluruhan ini mendapatkan skor sebesar 7,5. Dan selanjutnya itu analisis kemandirian dan pertumbuhan. Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas ekuitas, dan rasio kemandirian operasional. Dapat dilihat dari penilaian kesehatan pada hasil perhitungan setiap rasio dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan. Hasil yang didapatkan yaitu mendapatkan skor 0,75 pada rentabilitas aset yang berarti berpredikat rendah. Pada rentabilitas ekuitas mendapatkan skor 0,75 juga yang berarti rendah, dan pada kemandirian operasional pelayanan mendapatkan skor 3 yang berarti cukup, sehingga secara keseluruhan pada aspek ini mendapatkan skor sebesar 6,75. Analisis aspek jati diri koperasi. Penilaian pada aspek jati diri koperasi ini menggunakan 2 rasio, yaitu rasio promosi ekonomi anggota atau PEA dan rasio partisipasi bruto. Penilaian ini untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dilihat dari tabel itu, hasil penilaian kesehatan itu mendapatkan skor 5 untuk rasio partisipasi bruto, yang berarti mendapatkan predikat tinggi, dan pada rasio PEA mendapatkan skor 5 juga yang berarti bermanfaat, sehingga secara keseluruhan mendapatkan skor 10.